kanker pada anak itu jenisnya banyak ya Bu Saki ya. Jadi gejala-gejalanya itu tergantung dari jenis kankernya. Tapi ada beberapa gejala yang harus kita waspadai, yang kemungkinan ini bisa merupakan manifestasi klinis awal dari suatu kanker. Misalnya apa itu? Yang pertama adalah demam. Demam naik turun, bisa juga terus menerus dalam kurun waktu 14 hari. Tapi penyebabnya tidak jelas, ya, tidak ada batuk pilek, tidak ada diare misalnya, tetapi dia demam-demam terus. Dikasih penurun panas, turun, tapi demam lagi, ya, itu satu. Yang kedua adalah berat badan anak turun dalam 3 bulan terakhir. Kenapa ya? Kok ini kelihatannya beratnya bertambah turun dari hari ke hari? Ya, itu bisa juga merupakan satu gejala awal. Kemudian ada benjolan. Jadi benjolan dimanapun di bagian tubuh anak itu harus diwaspadai. Apakah nanti benjolan ini menjadi hanya tumor atau menjadi kanker? Itu tetap harus kita lihat, kita periksakan, mulai dari kepala sampai ke kaki. Kalau ada benjolan, sekecil apapun benjolan itu harus diperiksa, harus diangkat. Jangan sampai nanti itu menjadi satu kanker. Ya, kalau ditanyakan bagaimana angka harapan hidupnya, alhamdulillah kalau ditemukan gejalanya lebih awal, kemudian diperiksakan lebih cepat, diobati lebih cepat, maka tentu saja angka harapan hidupnya akan semakin baik. Makanya gejala-gejala tadi yang saya sebutkan itu harus kita perhatikan. Kalau ditemukan salah satu saja dari gejala yang saya sebutkan tadi, segera bawa anaknya ke dokter. Masalah kesehatan di seluruh Indonesia, termasuk di Makassar, di negara yang berpenghasilan tinggi, angka kesembuhan kanker itu 80%. Ibu-ibu sekalian, tapi di negara yang berkembang hanya 30%. Sedangkan WHO melaporkan sekitar 400.000 anak usia kurang dari 19 tahun menderita kanker, dan 90% diantaranya berada di negara yang berpenghasilan rendah dan menengah. Di Makassar sendiri, ini kasus yang sempat saya catat dari tahun 2019 hingga 2023 itu kisaran 110 sampai 200. Dari tahun ke tahun, angka kejadian kanker pada anak itu cukup tinggi. Nah, ini kanker pada anak itu beda dengan kanker pada orang dewasa. Tidak ada kanker payudara pada anak-anak, ya. Apa bedanya? Jenis kankernya seperti tadi itu, ada kanker tulang, ada kanker saraf, kanker pada lagi dari sum-sum tulang, kanker di otak, kanker di ginjal, ya. Kemudian perjalanan penyakitnya progresif, sangat cepat. Dari yang tadinya kecil, tidak berapa bulan kemudian langsung besar. Nah, itu sangat progresif. Tapi jangka panjang pengobatannya itu juga harus diperhatikan, ya, karena itu sangat berpengaruh terhadap masa depannya. Jadi anak-anak yang kemoterapi saat ini sudah sembuh itu tetap harus dipantau ke depan, karena ada masalah-masalah yang kemungkinan bisa muncul di kemudian hari. Bila ditemukan satu saja dari gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, silakan dibawa periksa ke dokter. Kemana, Bu? Ke dokter, bukan ke tempat lain, ya. Saya nggak mau sebut-sebut deh, nanti ada yang tersinggung.
awal itu di Rumah Sakit Wahidin. Kemudian bukan kontrol di sini, melanjutkan pengobatan di Rumah Sakit Unhas. Jadi Rumah Sakit Wahidin dan Rumah Sakit Unhas itu buat kami adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dari tahun ke tahun angka kejadian kanker pada anak itu cukup tinggi. Di Indonesia sendiri tercatat dalam beberapa tahun terakhir itu sekitar 3.000-an anak kanker yang dideteksi baru. Nah, untuk Rumah Sakit Wahidin sendiri yang merupakan pusat pelayanan kanker anak di Indonesia Timur itu kami mencatat dari 2019 hingga 2023 itu kisaran 150 sampai 200 kasus kanker baru pada anak. Ini kanker pada anak itu bisa mulai ada pada anak yang baru lahir. Nah, itu Sudah lahir sudah dengan kankernya. Ya, kanker itu terjadi karena adanya mutasi gen yang terjadi beberapa kali dan itu bisa terjadi pada saat dihamilkan. Sebenarnya kalau ditanyakan penyebab pastinya apa, kita belum bisa menentukan. Hanya saja mutasi gen ini bisa terjadi karena mungkin ya pada saat hamil itu ibunya merokok, ibunya minum alkohol, atau kalau dia tidak merokok tapi terpapar dengan orang sekitarnya yang merokok. Ya, bisa juga karena terpapar dengan zat-zat kimia, radiasi. Kanker pada anak itu jauh berbeda dibandingkan dengan kanker pada orang dewasa. Yang pertama adalah jenisnya. Jenis kankernya yang berbeda, lokasi kankernya juga berbeda, kemudian progresivitasnya juga berbeda. Pada anak itu sangat progresif, perkembangan tumornya itu sangat kankernya sangat cepat. Dan yang paling menyenangkan sebenarnya buat kami yang menangani pasien-pasien kanker anak adalah angka harapan hidupnya justru lebih bagus kalau bisa dideteksi lebih dini dan diobati lebih cepat. Oke, Dok, mungkin bisa dokter sampaikan apa sih sebenarnya pesan untuk masyarakat, terutama mereka yang didiagnosis kanker pada usia anak-anak sendiri itu, Dok? Ya, kalau misalnya sudah didiagnosis kanker, diharapkan para orang tua, keluarga bisa mendampingi anak-anak tersebut untuk bisa menjalani pengobatan karena pengobatan kanker itu tidak singkat, butuh waktu berapa lama. Jadi harus teratur, rutin, tidak boleh terlambat supaya hasil yang diharapkan dari pengobatan ini juga bisa maksimal. Lebih cepat dideteksi gejalanya, lebih cepat ditentukan diagnosis penyakitnya, lebih cepat ditangani, harapan hidupnya juga lebih tinggi. Jadi penting kita mengenali lebih awal gejala-gejala seperti yang saya sebutkan